Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibil ilahil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Rabbis sahri sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua di hari yaitu tentang pembahasan tafsir surat Al-Kahfi. Kemarin ana telah bahas dari muqaddimah surat Al-Kahfi. Nah, sekarang adalah masuk dari ayat surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yakuluna illa kadziban. Al-bidayah bismillah. Kalau kita lihat dari ayat pertama dari surat Al-Kahfi ini diawali dengan tulisan atau lafaz dari alhamdulillah, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kalau kita lihat di sebagian surat ada memiliki kesamaan dengan surat Al-Kahfi, yaitu yang diawali dengan kata alhamdulillah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu alhamdulillah. Wa bima annal hamd alhamda yakunu li ajli amalin aw sifatin muayyanatan muhimmatan wa matlubatan. Dan kalau kita ketahui bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan sebuah sifat khusus, sifat yang sangat penting, yang mana sifat tersebut harus kita ucapkan ketika kita mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz alhamdulillah. Fa innal hamda huna li ajli nuzulil Qur'anil khali min kulli wijad. Nah, tapi di dalam surat Al-Kahfi ini yaitu kata alhamdulillah, yaitu di awal dari surat Al-Kahfi, yang menunjukkan bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan untuk Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang mana di situ tidak ada kata iwaj, ya tidak ada iwaj, yaitu tidak ada di dalam Al-Quran mulai dari awal hingga akhir dari Al-Quran itu sebuah kesalahan, kebatilan ataupun pertentangan, tidak ada. Jadi kitab Al-Quran alhamdulillah tidak ada i'ujat, dia adalah mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang tidak terdapat kesalahan mulai dari awal hingga akhir. Tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, itu adalah arti dari i'ujat. Jadi fatakulul ayat alhamdulillahilladzi unzila ala abdihi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Jadi iwajan tadi yaitu tidak ada kata salah di awal hingga di akhir. Hadzal kitab wa kitabun tsabit. Itu adalah arti. Jadi kitab ini atau Al-Qur'an ini adalah kitab yang sabit wa muhkam wa mu'tadil. Muhkam adalah yang pasti bahwa tidak ada satupun dari perkataan-perkataan manusia yang mengalahkan akan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran merupakan mukjizat yang besar yang diturunkan oleh Allah. Wa mu'tadil, dan penuh kepastian bahwa Al-Quran itu merupakan
buku, kitab, pedoman yang benar, yang lurus, yang harus dipegang oleh setiap kaum muslimin yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Nabi terakhir. Wa mustaqim, yaitu siratul mustaqim. Wa huwa yahfazul mujtama'al insani wa yahmi sairul kutub as-samawiyah. Jadi Al-Quran adalah kitab yang akan menjadi pedoman untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Jadi Al-Quran juga adalah kitab yang mewakili dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, yaitu Jabur, Injil, Taurat. Nah, itu Al-Quran ini adalah membawa seluruh kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Qayyiman, kata qayyiman ayat berikutnya, qayyiman liyunzira ba'san. Qayyiman, kalau kita melihat ayat kedua dari surat Al-Kahfi di awalnya, qayyiman. Nah, qayyiman di sini wa yunzirul zalimina min azabin syadid, yaitu sebuah peringatan, yaitu yang pasti yang akan diberikan kepada mereka orang zalim. Apa peringatan itu? Yaitu azab, sebuah siksaan yang amat pedih kelak. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhi. Jadi Allah memberikan peringatan yang pasti, yang mana peringatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah dan berbuat zalim kepada sesama manusia. Wa fi nafsil waqt fa huwa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Jadi pada saat itu juga Allah ketika memberikan peringatan kepada manusia, maka pada saat itu juga Allah memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman kepadanya, yaitu yang mereka yang melakukan amal soleh, mereka yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan larangannya, maka mereka akan mendapatkan balasan yang hasanan, yang setimpal, yang baik, yang pantas, yang kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang beriman kepadanya. Wa hulai fi na'imihim makithina fihi abada, dan mereka nanti akan kekal selamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, thumma tushirul aya ila wahidatin min inhirafatil mu'aridin sawa'an kanu nasara aw yahudi aw musyrikin. Nah, di ayat-ayat ini nanti ada sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Nasara, kaum Yahudi dan kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu tunziruhum hadzal amr fatakul wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Apa penyimpangan yang telah mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh orang Nasara, orang Yahudi dan kaum musyrikin, yaitu Allah memberikan peringatan kepada mereka, yaitu kepada mereka yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Jadi mereka, ya kaum Yahudi, kaum Nasara dan kaum musyrikin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat makhluk. Fahiyat tahadzarun Nasara bisababi i'tiqadihim bi'annal Masih ibn Allah. Jadi Allah akan memberikan ancaman kepada kaum Nasara. Apa ancaman? Kenapa yang mereka lakukan? Dengan sebab mereka mempunyai keyakinan dengan mengatakan apa? Bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau anak Tuhan yang mereka katakan. Wa tahadzara al-yahud li'annahum i'taqadu bi anna Uzair ibn Allah. Dan Allah juga akan memberikan peringatan kepada kaum
Yahudi, yaitu yang mereka meyakini atau mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di surat Al-Baqarah bisa dirujuk, yaitu masalah penjelasan Uzair bin Allah. Nah, kalau masalah Masih, yaitu Isa al-Masih, yaitu yang menurut kaum mukminin bahwa Isa adalah Nabiullah Subhanahu wa taala, tapi kaum Nasara mengatakan Isa adalah ibnullah, jadi anak Tuhan, yaitu yang mereka yakini dengan Trinitas. Mereka mengatakan pada satu waktu bahwa Nabi Isa, atau mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah sebagai Tuhan, dan pada saat itu juga mereka mengatakan Nabi Isa itu sebagai manusia. Dia pada satu sisi dikatakan manusia, pada satu sisi juga dikatakan Tuhan. Nah, inilah yang Allah nanti akan ancam kepada mereka yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Nah, kalau orang Yahudi yang mengatakan Uzair bin Allah, yaitu Uzair adalah anak Allah, kalau kita merujuk dalam surat Al-Baqarah bahwa Uzair adalah rajulun soleh, yaitu laki-laki yang soleh, bahkan dikatakan Uzair ini adalah Nabiun min anbiya'illah, yaitu salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang tidak termaktub atau tercantum di dalam 25 nabi, tapi menurut riwayat bahwa Uzair adalah salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mematikan Uzair ini selama 100 tahun, dan lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kembali setelah tidur atau dimatikan selama 100 tahun untuk menunjukkan kepada mereka kebesaran Allah Subhanahu wa taala.